Coba bayangin dunia 100 tahun lalu. Koloni kekaisaran Eropa merajalela, belum ada internet, HP, jangankan toko kopi favorit kita, Indonesia aja belum berdiri. Tapi jadinya nggak jarang juga kita penasaran sama arah sebaliknya. Kira-kira akan seperti apa dunia 100 tahun ke depan? Karena pertanyaan susah pastinya kita cuma bisa mengira-ngira dan bisa aja salah. Sebagai contohnya, dulu ada koran terkenal ngira kita itu nggak bisa terbang sampai jutaan tahun mendatang. Tapi ternyata nggak lama setelah artikel itu dirilis, Wright bersaudara sukses nerbangin pesawat. Makanya bisa aja kita punya teknologi yang bahkan nggak kepikiran. 100 tahun lagi, banyak orang yakin udah bakalan ada komputer yang terintegrasi di otak kita dan kita udah menginjakan kaki di Mars. Tapi saat kita sibuk mikirin tentang teknologi, ada satu topik yang sering tertinggal, krisis iklim. Dari seabad terakhir ini, temperatur bumi udah melonjak tinggi. Lalu, gimana ceritanya untuk 100 tahun ke depan? Intinya, dunia kita kalau kita nggak bertindak bakal jadi parah banget. Temperatur yang naik nggak cuma bikin kita keringetan aja. Dan nggak usah jauh-jauh 100 tahun dulu. Sekarang aja udah banyak bencana yang kejadian gara-gara pemanasan global. Laut itu terus naik, ditambah permukaan tanah ternyata itu terus turun. Bikin kota-kota pinggir pantai itu jadi terancam. Kalau langsung pakai contoh, coba lihat Semarang. Para ahli menduga baru di 2040 aja pesisir kotanya Semarang itu bisa tenggelam sampai kayak gini. Dan gak cuma itu, sedihnya keadilan iklim juga terancam. Ternyata krisis ini justru lebih dirasakan sama orang-orang yang gak nyebabin masalahnya. Karena ternyata faktanya orang Amerika Utara ngasilin karbon 4 kali lebih banyak dibanding orang Asia. Negara majulah yang muntahin banyak karbon, tapi negara berkembanglah yang tertindas. Dan sebenarnya bukan berarti teknologi dan ekonomi itu nggak bakal maju kalau kita peduli sama lingkungan. Jawabannya adalah ngimbangin keduanya, dan emang harus terus diusahakan. Sayangnya riset nunjukin kalau anak muda Indonesia sekarang masih belum begitu peduli dengan krisis iklim. Makanya mereka belum aktif ikut kegiatan atau jalanin gaya hidup yang ramah lingkungan. Padahal sebenarnya ikut ngelawan isu ini bisa banget dilakuin lewat kacamata inovasi, teknologi, dan bisnis. Contoh nyatanya kayak berkarir di sektor yang punya potensi majuin ekonomi tapi juga sekaligus ngejaga hijaunya planet ini. Dan jadinya biaya dan tenaga yang harus dikeluarin buat nahan laju krisis iklim emang besar banget. Tapi efeknya bakal lebih parah kalau kita diemin aja. Ibaratnya gini, saat saudara kita sakit, kita nggak cuma merhatiin biaya dan tenaga yang harus kita keluarin. Tapi bayangin kalau nggak diobatin sama sekali, akan seperti apa? Seperti inilah yang terjadi sekarang. Bumi kita juga lagi sakit. Tapi bedanya, di sini kita sendirilah yang akan ikutan musnah kalau bumi nggak sembuh-sembuh. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.